Perkenalkan, nama saya Zakia Fitri, NIM 2107983 dari Prodi D3 Tata Boga. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang table manner. Di sini ada pengertian table manner. Table manner adalah tata cara makan mulai dari duduk, penggunaan alat makan hingga etika yang harus dilakukan seseorang saat menghadiri sebuah jamuan resmi. Etika di sini tidak hanya sebelum menyantap makanan, tetapi juga saat makan sampai acara selesai. Selanjutnya ada sejarah table manner. Dahulu, sebelum abad ke-15, orang-orang di Prancis punya kebiasaan mengkonsumsi daging yang tersaji di meja makan, tetapi langsung disantap menggunakan tangan, sehingga dianggap kurang higienis. Melihat hal tersebut, Catherine de Medici, sang ratu Prancis, terbesit ide untuk merubah kebiasaan masyarakat agar lebih baik lagi. Hingga kemudian di abad ke-15, barulah masyarakat Prancis lebih higienis dan elegan dalam menyantap daging maupun makanan lainnya di atas meja. Selanjutnya ada etika di meja makan. Yang pertama ada memahami kartu undangan. Pada waktu menerima undangan, sebaiknya kita perlu memperhatikan benar siapa yang mengundang untuk hadir dalam jamuan makan yang akan diselenggarakan tersebut. Yang kedua ada cara duduk yang baik. Yang pertama yaitu posisi kursi diatur sedemikian rupa tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan sisi meja. Posisi tubuh tetap tegak dengan menghadap ke depan, tidak terlalu membungkuk pada waktu makanan. Yang ketiga, posisi tangan tetap menggantung. Yang keempat, posisi kaki adalah normal, tidak dilipat, tidak pula menumpang satu di atas yang lainnya. Yang ketiga ada menggunakan serbet makan. Setelah duduk, undangan dapat mengambil serbet makan yang berada di hadapannya. Dibuka kemudian diletakkan di atas pangkuan. Serbet makan hanya digunakan untuk menyekat bibir setiap kali dipandang perlu. Mempergunakan bagian ujung yang ditopang jari tengah dan telunjuk. Yang keempat ada cara berbicara di meja makan. Tindakan berbicara pada waktu makan masih di dalam mulut. Hindarkan berbicara dengan gerak tangan yang berlebihan, apalagi sambil memegang alat makan. Hindarkan berbicara sambil melihat atau menunjuk ke arah seseorang atau meja lain agar tidak salah paham. Yang keempat ada hindarkan memotong pembicaraan orang lain, biarkan yang bersangkutan selesai bicara dan minta maaf untuk mengganggu waktu sebentar. Hindarkan berbicara dengan suara yang terlalu keras atau yang terlalu lemah. Hindarkan menguasai pembicaraan dengan memberi kesempatan pada yang lain untuk berbicara. Cara mempergunakan alat makan. Yang pertama ada sendok atau spoon. Alat ini dipergunakan untuk makanan yang mengandung cairan terutama sekali. Yang kedua ada garpu atau fork. Dipergunakan untuk menusuk atau menyuap makanan. Yang ketiga ada pisau atau knife. Dipergunakan untuk memotong makanan dan bukan untuk menyuap makanan. Bagaimana menangani keadaan darurat di meja makan? Yang pertama, tidak boleh bersendawa, bersin, batuk, atau tersedak, menumpahkan cairan di atas meja, menjatuhkan peralatan, menjatuhkan makanan, alat penyaji tidak beres, ada benda asing di makanan, menerima berita buruk, makanan atau minuman panas terlanjur masuk ke mulut, makanan dan minuman yang disajikan tidak disukai sama sekali. Yang selanjutnya sudah terlanjur ambil banyak ternyata makanan terlalu pedas, makanan atau sup yang disajikan terlalu panas, hidangan di piring masih banyak sementara tamu yang lain hampir selesai, makanan terselip di celah-celah gigi, termakan tulang atau gigi atau biji, berdecap waktu makan termasuk kebiasaan kurang baik. Yang selanjutnya ada memasukkan makanan terlalu besar ke dalam mulut, cakap dalam keadaan mulut penuh makanan. Yang paling penting tetaplah tenang. Terima kasih.
Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.